Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, kelas 12 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya yang berjudul Menerapkan Prosedur Penggunaan Peralatan Kearsipan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kearsipan. Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengendalian, pengaturan, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Saat dibutuhkan, arsip dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat. Apabila arsip-arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka akan dimusnahkan. Menurut Ensiklopedia Administrasi, kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan warkat-warkat secara sistematis, sehingga apabila diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Adapun tujuan kearsipan yaitu yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan secara cepat dan tepat. Ketiga, agar terhindar dari pemborosan tenaga atau waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang kita butuhkan. Keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan. Kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Keenam, untuk menyelamatkan arsip isinya tentang informasi pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan suatu kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya, pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan ini pada umumnya tahan lama, dapat digunakan bertahun-tahun karena dibuat dengan bahan-bahan yang kuat seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan sebagainya. Adapun fungsi peralatan kearsipan, yaitu sebagai sarana penyimpanan berkas yang aman, sebagai sarana pelindung berkas dari bahaya kerusakan, untuk mengelompokkan berkas-berkas dengan rapi, dapat diterapkan dengan sistem abjad, tanggal pengarsipan, nomor, dan sebagainya, untuk memudahkan dan mempercepat pencarian berkas ketika membutuhkannya. Selanjutnya, kriteria pemilihan peralatan. Sebelum memutuskan pilihan terhadap sesuatu peralatan yang akan dibeli, beberapa kriteria perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, bentuk alami dari arsip yang akan disimpan, termasuk ukuran, jumlah, berat, komposisi, fisik, dan nilainya. Yang kedua, frekuensi penggunaan arsip. Yang ketiga, lama arsip disimpan di file inaktif dan file aktif. Keempat, lokasi dari fasilitas penyimpanan. Kelima, besar ruangan yang disediakan untuk penyimpanan dan kemungkinan untuk perluasannya. Keenam, tipe dan letak penyimpanan untuk arsip inaktif. Ketujuh, besar atau kecilnya bentuk organisasi. Kedelapan, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Kesembilan, biaya peralatan. Selanjutnya, peralatan penyimpanan arsip menurut ahli. Menurut Sedar Mayanti, di dalam buku Imasita, peralatan kearsipan ada dua, yaitu yang pertama, peralatan kearsipan pola lama. Yang termasuk ke dalam peralatan kearsipan pola lama adalah buku agenda, ordner, lemari arsip, map sinar hektar, baki surat, brankas. Yang kedua, peralatan kearsipan pola baru. Yang termasuk ke dalam peralatan kearsipan pola baru adalah yang pertama, kartu kendali, yang kedua, filing kabinet, ketiga, folder, keempat, guide, kelima, map gantung, keenam, mesin penghancur dokumen, ketujuh, berkas penyekat, kedelapan, visible record cabinet, kesembilan, microfilm, ke-10 rotary filing system, ke-11 data plan tray filing system, ke-12 Retrix. Selanjutnya, macam-macam sistem kearsipan. Ada 5 macam sistem pengarsipan. Yang pertama, sistem abjad, yaitu sistem filing di mana warkat-warkat yang akan disimpan disusun menurut abjad, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua, sistem masalah, yaitu suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan subjek atau masalah pokok surat. Yang ketiga, sistem nomor, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan subjek atau masalah pokok surat yang telah diberikan kode dalam angka. Keempat, sistem tanggal, yaitu penyimpanan surat berdasarkan tanggal, hari, bulan atau tahun
tanggal dijadikan kode surat. Kelima, sistem wilayah, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nama wilayah atau nama tempat pengirim atau tujuan surat. Selanjutnya, jenis perlengkapan kearsipan. Beberapa perlengkapan kearsipan adalah yang pertama, kartu indeks. Kartu indeks adalah kartu yang berisi suatu riwayat arsip atau warkat yang disimpan. Gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Yang kedua, kartu tunjuk silang. Kartu ini dapat digunakan untuk membantu menemukan arsip selain kartu indeks. Yang ketiga, lembar pinjam arsip. Lembar ini digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Keempat, map pengganti. Jika surat yang dipinjam tidak hanya satu surat, tetapi satu map yang diberisikan seluruh surat-surat, maka perlu dibuat satu map pengganti dan menempatkannya di tempat map yang dipinjam tadi. Selanjutnya, fungsi bahan perlengkapan kearsipan. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, sebagai alat bantu pengelolaan arsip. Yang kedua, alat untuk memudahkan penyimpanan arsip, bisa juga sebagai wadah penyimpanan arsip. Yang ketiga, bahan kearsipan yang baik, tentunya akan mendukung penyimpanan dan pengelolaan arsip. Selanjutnya, jenis-jenis peralatan kearsipan dan prosedur penggunaannya. Beberapa perlengkapan kearsipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filing cabinet. Filing cabinet yaitu arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 sampai 6 laci. Cara penggunaannya, sebelum arsip disimpan di laci, terlebih dahulu arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau map gantung. Penyimpanan arsip dalam laci sebaiknya tidak ketat, padat, karena diperlukan ruang longgar untuk memasukkan dan mengeluarkan arsip dari dalam laci. Yang kedua, rotary atau alat penyimpanan berputar. Rotary adalah semacam filing cabinet, digunakan untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih aktif. Cara penggunaannya, penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali, arsip tidak banyak memakan tenaga. Yang ketiga, lemari arsip. Lemari arsip merupakan tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Cara penggunaannya, penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri, menyamping atau lateral. Dengan terlebih dahulu, arsip dimasukkan ke dalam ordner atau cara tumpuk berdatar atau horizontal. Dengan terlebih dahulu, arsip dimasukkan ke map. Keempat, rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Cara penggunaannya, arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Kelima, map arsip. Map arsip yaitu lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Arsip yang disimpan tidak terlalu banyak, berkisar 1 sampai 50 lembar. Map arsip ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, stock map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Cara penggunaannya, kumpulan arsip dapat dibandel atau diikat dengan menggunakan tali dan diletakkan dalam stok map, lalu ditutup dengan daun penutup yang berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak terjatuh. Yang kedua, map sinar hektar, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Cara penggunaannya, arsip harus dilubangi dengan menggunakan perforator terlebih dahulu sebelum diletakkan dalam penjepit di dalamnya. Ketiga, folder, yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja. Cara penggunaannya, arsip diletakkan dalam map dan tab bagian yang menonjol pada posisi atas. Ditulis judul atau label tentang arsip yang ada di dalam folder tersebut. Yang keempat, hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Cara penggunaannya, arsip yang diletakkan dalam folder, lalu besi penggantung dipasang pada gawang yang ada di filing cabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Keenam, guide. Guide yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk
dan sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Penggunaannya, guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing kabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan ordner atau map snare hektar. Ketujuh, ordner. Ordner yaitu map besar yang terbuat dari kardus atau plastik tebal dengan ukuran punggung sekitar 5 cm, yang di dalamnya terdapat besi penjepit yang dipergunakan untuk menjepit arsip. Cara penggunaannya, arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator, kemudian dimasukkan ke dalam besi penjepit. Ordner diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Yang kedelapan, stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Cara penggunaannya, stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan stapler. Sejumlah surat yang akan di-stapler diletakkan pada ujung stapler dan ditekan atau dijepret secara manual. Kesembilan, perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Cara penggunaannya, siapkan kertas yang akan diberi lubang, maksimum 10 lembar. Lembar paling atas dilipat sama lebar untuk menentukan titik tengah. Lalu, tepi kertas diratakan. Kertas diletakkan di papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. Tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. 10. Numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Cara penggunaannya, beri tinta pada bantalan huruf atau nomor yang diinginkan. Siapkan dokumen dan cetak nomor dengan cara menekan tangkai numerator. Ke-11, kotak atau box arsip. Kotak atau box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. Cara penggunaannya, arsip yang disimpan di dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya, kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip atau lateral berderet ke samping. Ke-12, alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Cara penggunaannya, surat atau warkat disortir atau diurutkan berdasarkan aturan tertentu. Penyortiran surat atau warkat diletakkan pada rak atau kotak yang terdapat pada alat sortir. Yang ke-13, label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Cara penggunaannya, label terbuat dari bahan kertas dengan berbagai ukuran dan mempunyai perekat pada bagian belakang, sehingga tidak perlu diberi lem lagi ketika ingin menempelkannya. Ke-14, sticker file. Sticker file adalah semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lainnya yang memiliki jatuh tempo. Penggunaannya, kartu-kartu diletakkan dalam sticker file dengan posisi vertikal. Di bagian dalam sticker file dilengkapi juga dengan guide atau pembatas sebagai pemisah jenis kartu atau tanggal kartu. Ke-15, Cardex kabinet, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Cara penggunaannya, kartu indeks diletakkan di dalam laci Cardex kabinet. Di dalam Cardex terdapat semacam kantung plastik, tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi baja. Ke-16, alat penyimpanan khusus, yaitu alat yang dipakai untuk menyimpan dokumentasi dalam bentuk-bentuk yang khusus, seperti flash disk, compact disk, kaset, dan sebagainya. Alat ini memiliki beragam format desain, sebab sangat tergantung dengan perkembangan teknologi. Sebelum terdapat flash disk, guna menyimpan data elektronik dipakai disket. Sekian laporan hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.